Selamat malam semuanya. Salam sastra. Ini kita sedang ngobrol bareng seputar sastra di Jepara. Jelang peluncuran buku puisi Membaca Jepara jilid ke-8 dan buku puisi pesisir penyair Jawa Madura. Ini Mas Cepi. Ini juga membaca Jepara, Mas Bayu Andara, Mas Agung Trilaksono. Lahir di Purwokerto, besar di Surabaya, terus menetap di Jepara, Sasar. Ini Mas Khairun Yusuf. Cahangon wis nggih puisi pemenera angon lagi kesombongan juga. Mas Iska Wijaya, ini provokator juga, kelasnya provokator. Salah 3, besar Jakarta, juga tinggal di Jepara. Ini Mas Satrio, ini lahir di Semarang. Yang melahirkan siapa saya nggak tahu, tapi yang jelas sekarang tinggal di Jepara dan menjadi pendidik di Jepara. Nah itu, tadi mana tadi? Ini Mas Saib. Saib jomblo paling besar. Jomblo paling besar Mbak Jepara. Penyair besar. Iya, ini Mbak Tria, Savitria Ningrum. Ini mantan pacarnya Mas Cepi. Wah, itu para kawan-kawan muda yang juga menjadi panitia awak lahirnya peluncuran besok. Ngeri. Saya tidak usah. Mas Udanangin kok belum diperkenalkan. Siapa? Mas Udanangin. Mas Bayu Andara. Mas Bayu Andara yang suka di semak-semak. Itu juga. Ini adalah para Bromo Corah di Membaca Jepara. Kalau Membaca Jepara ada 15 orang saja yang seperti ini akan sesuatu yang sangat mengerikan. Dan saya tidak perlu kelihatan karena saya malu. Saya paling buruk, paling jelek. Ya, tema malam ini adalah kita akan membincang karena Membaca Jepara itu sudah ke-8, kemudian diberi tajuk oleh teman-teman dulu Membaca Jepara itu Sewindu Jejak Sajak Membaca Jepara, artinya sewindu yang artinya usia yang ke-8 tahun. Kemudian malam ini akan membincang persoalan sastra yang menggerakkan, bukan sastra pergerakan, tapi sastra yang menggerakkan. Juga akan dipertajam lagi lebih ekstrim oleh Mas Iska nanti tentang membaca Jepara menantang atau membaca Jepara adalah tantangan untuk siapapun nanti. Selanjutnya monggo Mas Iska Wijaya sedikit membreakdown tentang hal yang akan kita bincang. Nanti teman-teman bisa kok mengomentari. Monggo. Yang pertama itu yang harus Anda tahu semua, persoalan tentang pembacaan Jepara itu bukan persoalan yang dianggap penting. Lebih dari itu, ini persoalan fundamental. Ketika sastra itu menjadi sebuah hal yang kemudian melakukan kritik terhadap tanah kita sendiri, tempat kita sendiri, di mana kita hidup menghirup udara dan kemudian menerima semua perlakuan alam dan sosial budaya, maka sastrawan itu memiliki kewajiban moral untuk apa? Untuk bergerak bersama-sama membaca Jepara, siapapun. Dan membaca Jepara saat ini sudah memasuki usia yang ke-8, itu artinya kita bergerak, menggerakkan, melakukan sesuatu untuk apa? Untuk kita semua. Di sini kemudian peranan sastra itu bukan sekedar bukan menghanyakan puisi. Sebagaimana semua firman Tuhan dimulai dari kata-kata, maka sastrawan memilih kata-kata itu untuk bergerak. Dan membaca Jepara adalah sebuah pergerakan yang menantang. Menantang siapapun, untuk menantang kita juga. Ketulusan, keikhlasan untuk menantang itu diwujudkan dalam bentuk satu kata-kata untuk kita mengingatkan sebuah keikhlasan, kejujuran, keberanian, bahwa kita di sini bersama-sama melakukan sebuah niat yang baik. Melalui apa? Melalui sajak dan puisi. Jangan pernah meremehkan sajak dan puisi. Dan ini akan menjadi tradisi, ini akan menjadi warisan minimal 100 kali penerbitan. Bapak, anak, cucu, buyut, karena setelah 100 tahun kita berbicara tentang canggah dan lain-lain. Ini bukan persoalan tentang sejarah kekuatan. Menantang itu berarti kita juga berbicara untuk mendeklarasikan bahwa kita adalah sebuah angkatan. Bukan. Ini adalah menggerakkan. Ini adalah semangat. Dan itu dimulai dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Semua pihak boleh menyampaikan gagasannya melalui pembacaan Jepara.
semua pihak. Tidak ada kemudian bahwa ini level 1, sastrawan level 2, sastrawan pedesaan, tidak. Membaca Jepara adalah sebuah pergerakan egaliter, sebuah kesetaraan. Ini propaganda saya dan tidak main-main. Wah, ngeri, ngeri, ngeri. Ngeri, ngeri, ngeri.